Pernah nggak mengalami orang lain itu ikut campur soal keuangan kita? Dalam artian bukan ikut campur mengatur, tapi melarang kita memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah impian yang itu kaitannya dengan uang ataupun ya pokoknya cita-cita kita untuk hidup berkelimpahan. Kalau teman-teman ada yang pernah mengalami, apa yang biasanya dilakukan? Kita bedah bareng-bareng di video kali ini ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dan itu kenapa orang seperti itu? Jadi kita itu ya adalah diri kita, bukan bagian dari mereka. Dalam artian masa depan kita, hidup kita adalah kita yang menentukan, bukan urusan mereka. Dan kita sama-sama di sini belajar bareng ya. Ingat, saya bukan menggurui, saya bukan mengajari. Toh kalau ada nanti yang berpikiran, wah ngomong doang gampang dan lain sebagainya, ya itu silahkan aja. Karena gini, saya bagikan di video-video di channel ini ataupun di channel Kurai Mimpi, itu semua adalah pengalaman perjalanan, riset, terus survei kita juga yang itu kita lakukan bertahun-tahun juga. Makanya kalau ada teman-teman yang bertanya, saya pasti bisa menjawabnya. Karena apa? Ya karena saya punya pengalaman di situ. Kadang saya juga melakukan riset orang yang mengalami masalah yang mungkin sama dengan yang teman-teman rasakan. Namun di video kali ini kita nggak membahas sesuatu yang negatif ya. Jadi kita harus membentuk diri kita yang positif. Tapi yang namanya positif itu juga ada kadarnya. Jadi bukan segala sesuatu terus kita wah ini peluang, ini kesempatan, terus kita asal ngambilnya tanpa kita analisa. Nah itu yang akan membuat kita semakin jatuh dan kita akan malah terjerumus dan kita nggak bisa bangkit lagi nantinya ya. Kita udah stres dulu, kita udah depresi dulu, kita udah ya pokoknya udah nggak kuat dulu, kita muncul ketakutan-ketakutan yang itu akan menghambat perjalanan kita. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Uangmu bukan urusan orang lain. Ya bener banget, berapapun nilainya, berapapun yang teman-teman harapkan, berapapun yang teman-teman inginkan, itu adalah impian pribadi teman-teman. Jadi kita nggak boleh terpengaruh dengan orang lain. Kenapa? Ya kita mulai di poin pertama. Berapapun nilai uang dalam impian kita itu adalah hak kita, bukan hak orang lain. Ya memangnya kalau Anda susah, orang lain akan dia ada untuk Anda? Kan nggak mungkin kan? Mereka justru akan bertepuk tangan biasanya. Mereka kadang malah justru lebih senang kalau Anda lagi susah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang justru malah ngasih support juga ada ya. Namun biasanya dari ya berapa ratus atau berapa ribu teman Anda, 1-2 yang biasanya hanya kasih support. Dari situ hak untuk menjadi teman-teman ini lebih maju lagi, teman-teman lebih sukses lagi, itu adalah hak pribadi. Orang lain nggak boleh menentukan, orang lain nggak bisa mengaturnya. Selama Anda terpengaruh ketika Anda berproses, dari situ Anda akan mulai lagi dari awal, dan dari situ nanti akan terjadi hal yang serupa lagi. Orang, wah kamu nggak cocok di sini, mending kamu ganti usaha yang lain, kamu nggak perlu ini, nggak perlu itu. Itu yang membuat kita nggak jadi orang yang konsisten nantinya. Kita terlalu diatur orang lain dan kita punya cita-cita, ya sudah wujudkan. Selama itu kita nyaman di situ dulu, dalam artian pekerjaannya, masalah nanti ya penghasilannya bagaimana, itu akan menyesuaikan dengan konsistensi Anda. Ketika Anda konsisten, ketika Anda ini orangnya fokus, itu nanti akan ada saatnya Anda bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa Anda bisa. Itu butuh sebuah formula. Nah, formulanya ini apa? Apa yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Ketika kita punya tujuan nih, misalkan nih punya penghasilan sekian puluh ataupun sekian ratus juta, ya itu ada prosesnya, nggak serta-merta langsung kita ngebayangin, kita langsung afirmasi, kita langsung memanipulasi pikiran bawah sadar kita, tiba-tiba datang di depan mata nih duit ratusan juta, puluhan juta. Kan nggak, kita dipantaskan dulu mental kita bagaimana. Nanti kalau kitanya itu dikasih langsung, wah nggak betah nih, wah langsung nggak jelas, nanti pengelolaannya nggak bisa, terus ya merasa wah ini uang gampang lah, terserah, buangnya juga gampang. Nah itu yang perlu dihindari. Makanya semua itu adalah hak pribadi kita. Kalau kita punya tujuan, fokuskan aja. Misalkan nih kita mau jalan ke sebuah daerah, padahal kita tahu jalannya nih, memang di situ jalannya agak rusak, tapi di situ itu jalan yang paling cepat, paling nyaman ya kan, dibanding jalur yang lainnya. Di situ paling hemat karena paling dekat.
bahan bakarnya paling hemat. Tapi begitu kita dengerin orang lain disuruh muter-muter nggak jelas, sampai sana tujuan kita itu berapa banyak biaya yang udah kita keluarkan. Terus setelah sampai di tujuan, apakah kita mau fokus di situ lagi? Ternyata udah enggak. Itu yang jadi permasalahan kalau kita menuruti orang lain ya. Kita lanjut di poin kedua. Orang lain tidak boleh membatasi. Ya, siapapun itu ya, orang lain kecuali diri kita. Itu tidak boleh membatasi apa yang menjadi impian kita. Orang yang benar-benar memberikan dukungan kepada Anda pasti akan selalu support, pasti akan memberikan semangat, memberikan motivasi, mungkin juga memberikan masukan yang itu positif sesuai dengan tujuan kita. Nah, masukan ini bukan berarti kadang ada kritik, itu pasti. Kadang ada ya mungkin kitanya juga lelah, namun jangan pernah berhenti. Kita mau punya tujuan, kalau kita udah berhenti, terus kitanya ya pokoknya dibatasi oleh orang lain, apapun itulah. Mungkin dari lingkungan Anda yang misalkan pekerjaan Anda ini dianggap aneh sama orang lain, biasanya dibatasi. Ataupun mereka sengaja membuat ya gangguan-gangguan yang itu membuat Anda nggak konsentrasi, membuat Anda itu nggak fokus. Nah dari situ kita nggak boleh terpengaruh dengan mereka. Orang lain nggak boleh membatasi. Karena apa? Kita ya kita punya tujuan ke depan itu untuk hidup kita, bukan untuk mereka. Apakah waktu mereka jalan-jalan, waktu mereka happy-happy, banyak duit, Anda dilibatkan nggak? Kan nggak juga kan? Malah justru dipamerin gitu. Tapi kalau Anda udah punya ilmunya, begitu Anda dipamerin, malah Anda ikut bersyukur. Karena apa? Merasakan kegembiraan mereka. Dan akhirnya Anda bisa menjadi orang yang ya minimal setara lah dengan orang-orang tersebut. Dari situ fokus aja ya, kembali lagi fokus pada tujuan kita ya. Lanjut di poin ketiga, perkuat impian dalam diri. Ketika kita punya impian itu harus kita perkuat. Ketika kita lemah dalam kita membangun sebuah impian, maka dari situ kita akan menjadi orang yang mudah putus asa. Ya mungkin kita merasa wah iya ya nggak bisa ya, nggak mungkin ya, sulit banget ya, tanpa adanya analisa kenapa situasinya bisa seperti itu. Nah padahal dari situ kita bisa pelajari, oh ini ada problem seperti ini, harusnya kita ngambil langkah yang lain, ngambil cara yang lain. Kita akan jadi orang yang semakin banyak ilmu. Ketika kita udah banyak ilmu dan kita selalu memperkuat impian kita bahwa itu semua bisa terwujud, ya sudah, kita tinggal menunggu masa panennya aja. Ibarat itu tanaman, ibarat kita menanam buah, ya tinggal nunggu panennya aja. Kan nggak mungkin hari ini kita nanam mangga, besok udah berbuah dan kita panen, kan nggak mungkin. Semua butuh proses, harus kita pupuk, harus kita siram air, harus kita rawat. Begitu ada hama, kita harus singkirkan juga. Begitulah dengan impian kita. Biasanya datang itu dari lingkungan di sekitar kita, entah teman, entah tetangga, entah siapapun yang itu akan menjadikan kita ini orang yang lemah, orang yang nggak bisa untuk meraih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ingat ya, law of attraction itu nggak semudah kita berpikiran apa besok langsung tersedia. Semua butuh proses, semua butuh waktu ya. Meskipun kadang ada yang cepat, kadang ada yang enggak. Itu tergantung dari diri kita. Ketika diri kita udah siap, semakin kita ini merasa itu berat, sebenarnya itu titik dimana kita mau keluar dari masalah tersebut. Itu sudah deket banget. Hanya saja banyak yang menyerah. Ibaratnya gini, saat kita menggali sebuah lorong, kita mau cari berlian nih. Wah nggak dapat, udah lama banget. Udahlah, nyerah aja di sini. Ya akhirnya kita udah nyerah. Tiba-tiba ada orang lain yang nerusin. Ternyata jaraknya udah deket banget dan tinggal sejengkal lagi kita udah dapat. Tapi biasanya justru kita menyerah, merasa capek dengan hidup kita, merasa kita ini nggak punya kemampuan lebih. Ya pokoknya merasa kita ini orang yang lemah. Nah dari situ kita nggak boleh menyerah pada keterbatasan kita ya. Perkuat terus impian kita. Dan kita lanjut poin keempat, konsisten. Ya tadi udah saya singgung juga, konsisten. Kita harus konsisten. Kalau kita memiliki tujuan, kita nggak konsisten, ataupun kita udah mengerjakan sesuatu tapi belum ada hasilnya, dan kitanya terpengaruh dengan orang lain, itu namanya kita nggak konsisten. Kenapa? Ya orang lain yang dilihat di masalahnya aja, bukan di balik masalahnya. Oh ini baru begini, pasti lo bisa ngatasin. Itu kalau orang yang mendukung. Tapi kalau orang yang nggak mendukung, biasanya alah udahlah lupain tuh, jauhin aja udah. Tinggalin, lu mending begini begitu, dengan asumsi mereka yang itu katanya bisa membuat diri kita berubah, padahal belum tentu juga. Karena apa?
sama-sama memulai dari awal, mending kita teruskan aja. Toh kita udah punya basicnya di situ, ya sudah. Konsisten aja, terus perbaiki, terus evaluasi. Mungkin kalau kita berjualan ataupun kita jasa, kok ada penurunan, kita pelajari dulu. Oh, faktornya seperti ini. Tapi kalau kita udah menemukan polanya, kita akan tahu, oh iya ini baru begini. Tapi nanti di bulan ini fasanya bakal naik lagi. Nanti di bulan apa, itu akan landai, akan stuck. Nah, habis itu naik lagi lebih tinggi. Nah, habis itu ada penurunan. Jadi kita kalau orangnya cerdas bisa melakukan persiapan untuk kita berubah jauh lebih maju lagi ya. Dan kita lanjut di poin kelima. Ojo gugu cocote tonggo. Nah ini ya tadi sedikit saya bahas juga ya. Ojo gugu cocote tonggo. Kenapa? Kadang di sekitar kita ini banyak banget ya orang yang mungkin iri, mungkin gak ngerti apa yang kita lakukan, terus dirinya ngomongnya aneh-aneh, terus dirinya ngomongnya ya gak jelas, dirinya pengen kita ini semakin jatuh dan mereka bisa bersorak-sorai. Siapa yang punya tetangga yang tiap hari nyinyir? Siapa yang punya tetangga yang tiap hari itu memperhatikan Anda, apapun yang Anda lakukan itu jadi bahan pembicaraan. Nah kayak di drama-drama itu ya, jadi kita melakukan apa, wah ini ada yang nyinyir, ada yang pokoknya apa yang kita lakukan pokoknya dianggap negatif. Dan bahkan ada juga misalkan nih kita nyapa seorang tetangga, kitanya udah senyum, bukannya dia senyum tapi malah cemberut. Kita bantu dibilangnya kita itu mengejek atau meledek, banyak seperti itu. Dan ada juga yang ngomongin nih, wah itu kerjanya begini, itu kerjanya begitu, nggak bener tuh. Itu biasanya kalau kita mau ngikutin mereka, justru itu sebenarnya yang menjerumuskan kita. Meskipun nggak semuanya ya, ada juga tetangga itu yang care, tetangga yang baik, itu juga banyak. Jadi fokus aja pada diri sendiri, pada hidup sendiri ya. Fokus pada orang-orang yang support Anda. Jangan fokus pada orang yang melemahkan Anda. Karena apa? Hidup Anda adalah sesuatu yang berharga. Sukses berkelimpahan. Thank you.